kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, izin memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Jamal Kadarji, MSI, dosen DPK L2 Dikti Wilayah 9 Sultan Batara, yang ditugaskan selaku dosen di Universitas Penerima Gelatung. Nah, dalam karir dosen saya, berkarir sejak tahun 2008 dengan TMT 1 Juni 2028 selaku dosen tetap yayasan, dan sejak 1 April tahun 2020 dia ditugaskan dari pemerintah daerah Kabupaten Wajo ke Kementerian Pendidikan Nasional melalui LL2 Dikti Wilayah 9 selaku dosen DPK di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Penerima Gelatung. Nah, pada kesempatan ini saya telah membuat video pembelajaran terkait dengan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran. Kali ini saya mencoba menjelaskan mata kuliah yang saya ajar, yakni identitas mata kuliah. Mata kuliah ini adalah perbandingan administrasi negara dengan kode mata kuliah 351 SN3 dengan bobot kredit 3 kredit, semester 6, dan sifatnya wajib. Nah, terkait dengan deskripsi mata kuliah adalah membahas konsep dasar perbandingan administrasi negara dilihat dari aspek perkembangan dan sejarah dan dari sisi pendekatan sistem dengan menggunakan model teori. Nah, dalam perspektif perbandingan administrasi negara ini dengan sistem politik terlihat sisi relevansinya sebagai pusat perhatian administrasi negara perbandingan. Dalam melihat lebih dalam, studi perbandingan ini dapat diketahui model-model perbandingan dari berbagai pendekatan dengan dukungan oleh ilmu sosial lainnya. Nah, pada tataran aplikasi dapat pula dilihat perbandingan administrasi negara ini dengan menggunakan model proses administrasi dengan menganut konsep sistem dalam organisasi dalam menerapkan sebuah kebijakan publik. Sementara selanjutnya bahan kuliah ada 10. Yang pertama, pengertian dan sejarah perkembangan perbandingan administrasi negara. Yang kedua, hubungan administrasi negara sebagai suatu sistem menggunakan model atau teori. Yang ketiga, hubungan administrasi negara perbandingan dengan sistem politik, konsep metodologi perbandingan, dan selanjutnya adalah perbandingan dengan berbagai pendekatan dan dukungan ilmu-ilmu sosial. Nah, yang keenam adalah model proses administrasi dan konsep serta jenis-jenis sistem. Dan yang ketujuh, teori organisasi dengan berbagai aliran. Dan kedelapan, perkembangan dan pengertian kebijakan publik dan administrasi negara. 9, model-model dalam proses pembuatan public policy. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah proses administrasi dan subsistem dalam organisasi. Nah, selanjutnya capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 4. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pengembangan administrasi dengan perbandingan sebagai bagian dari sistem dengan menggunakan model atau teori. CPMK kedua, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan hubungan administrasi negara perbandingan dengan sistem politik serta pusat perhatian perbandingan administrasi negara. Dan CPMK ketiga, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan metodologi perbandingan negara berdasarkan pendekatan dan dukungan-dukungan dengan ilmu lainnya. Yang keempat, CPMK yang keempat adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep model proses administrasi dengan pendekatan sistem dan teori organisasi dengan berbagai aliran serta dukungan dan sebuah kebijakan publik melalui model atau proses pembuatan kebijakan publik. Nah, dalam CPMK ini dapat dijabarkan ke dalam atau diaplikasikan melalui proses perkuliahan melalui pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan. Nah, pada pertemuan pertama
membahas dengan melalui kontrak kuliah dan RPS, termasuk tata tertib perkuliahan selama 1 semester. Sementara pada pertemuan yang kedua, ini akan membahas tentang pengertian dan sejarah perkembangan perbandingan administrasi negara. Selanjutnya, pada pertemuan 3 dan 4, ini akan membahas hubungan perbandingan administrasi negara sebagai suatu sistem dengan menggunakan model atau teori. Sementara pertemuan kelima membahas hubungan administrasi negara perbandingan dengan sistem politik. Dan pertemuan keenam membahas konsep metodologi perbandingan. Selanjutnya pada pertemuan ketujuh kita akan membahas perbandingan dengan berbagai pendekatan dan dukungan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Sementara pertemuan ke-8 ini adalah dilakukan ujian tengah semester dengan materi pada pertemuan pertama sampai dengan 7. Sementara pada pertemuan 9 dan 10 membahas model proses administrasi dan konsep serta jenis-jenis sistem. Dan dalam pertemuan ke-11 membahas teori organisasi dengan berbagai aliran. Sementara pada pertemuan 12 dan 13 ini akan kita bahas tentang perkembangan dan pengertian kebijakan publik dan administrasi negara. Selanjutnya pada pertemuan ke-14 membahas tentang model-model dan proses pembuatan public policy. Dan pada pertemuan ke-15 membahas tentang proses administrasi dan subsistem dalam organisasi. Nah, terakhir pertemuan ke-16 yaitu pelaksanaan ujian akhir semester atau final test. Nah, dari keseluruhan pada pertemuan ujian final ini tentu mengacu pada materi pada pertemuan 9 sampai ke pertemuan ke-15. Nah, selanjutnya sistem pembelajaran yang digunakan ini ada 2, sistem luring dan daring. Nah, di mana pada sistem luring ini menggunakan synchronous learning, yaitu mahasiswa belajar mandiri dan menemukan sendiri melalui beberapa referensi, tentu melalui pertukaran informasi antara dosen dengan mahasiswa. Ya, mandiri di sini dikatakan dikerjakan kapan saja dan di mana saja dan bersifat terencana. Kemudian sistem kedua yaitu adalah asynchronous learning, belajar dengan dilakukan secara bersama. Dan tentu ini melalui sebuah diskusi secara langsung antara dosen dan mahasiswa dalam meningkatkan skill atau presensi. Nah, pada sistem pembelajaran yang kedua ini yang bersifat daring sesuai kebijakan universitas, aturan dan perundang-undangan yang berlaku itu tentu diatur dengan sistem daring. Yang pertama adalah LMS Edin, kemudian video sharing, dan kemudian selanjutnya terkait dengan kuis, ya. Kuis itu setiap akhir kuliah itu dipaparkan. Kemudian yang terakhir adalah pemberian tugas, ya tugasnya bersifat terstruktur. Nah, terakhir terkait dengan penilaian, tentu nilai maksimal yang dipakai adalah 100%, di mana komponen-komponennya adalah UTS dengan bobot 25%, UAS 25%, pemberian tugas dengan bobot 20%, kuis dengan bobot 10%, kemudian presensi atau kehadiran sebanyak 10%. Nah, kehadiran keseluruhan ini diarahkan kepada mahasiswa 75% sehingga dapat dikonfirmasi sebanyak 14 kali pertemuan. Berikut saya akan tampilkan video pembelajaran yang saya ambil pada pertemuan ke-14 terkait dengan materi model-model dalam proses pembuatan public policy yang memiliki kaitan dengan materi pertemuan pada 12 dan 13. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kita kali ini selalu saya ingin mengajak untuk selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita diberi kesehatan, dan alhamdulillah kita masih bersyukur masih diberikan kesehatan sampai hari ini. Baik, anak-anakku sekalian, di mata kuliah perbandingan administrasi negara ini kita sudah masuk pada pertemuan ke-14, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang public policy, ya.
Nah, sebelum kita masuk materi selanjutnya terkait dengan model-model dalam proses pembuatan public policy, terlebih dahulu saya ingin untuk di absen ya dulu ya. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, untuk mengingatkan muatan materi kita minggu yang lalu pada pertemuan ke-12 dan ke-13 kita membahas ini, saya ingin bertanya dulu ya, apa yang dimaksud dengan kebijakan publik itu? Silakan ya, silakan perkenalkan namanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrul. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Ya, berkaitan dengan kebijakan publik Nanda ya. Silakan. Menurut Anderson, kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang, pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan masalah. Yeah. Sementara kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan negara aparat pemerintah. Ya. Saya kira sangat tepat sekali kalau menurut pandangan Anderson. Tentu banyak pakar-pakar, banyak para ahli yang telah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kebijakan publik. Saya kira minggu-minggu yang lalu kita sudah bicara tentang kebijakan, bagaimana itu publik, apa itu publik, ya. Ada klaster-klaster itu publik seperti apa. Tergantung dari perspektifnya, ya. Nah, sekarang kita ingin masuk ke materi selanjutnya berkaitan dengan model-model dalam proses pembuatan public policy. Kita mulai dulu, Anda ya. Bagaimana kita memahami formulasi kebijakan publik itu? Berarti kita harus perlu dulu memahami model-model perumusan kebijakan publik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Day ya, tahun 1992 bahwa ada 9 model menurut pandangan beliau. 9 model ini adalah berkaitan dengan model sistem. Ya. Nah, persoalan model sistem ini Nanda, ini adalah bagian dari suatu model kebijakan yang tentu dia tidak berwujud di ruangan vakum. Dia ada di sekitar kita dan di lingkungan kita. Ya. Jadi kebijakan itu dibuat adalah untuk kepentingan publik. Ya. Kepentingan masyarakat. Kenapa? Karena kita ingin memecahkan masalah-masalah. Ya. Ini rentetan penjelasan pada pertemuan ke-12 dan ke-13 yang lalu. Nah, oleh karena itu model yang ditawarkan oleh D ini ada model sistem ini kita dapat memahami proses pengambilan keputusannya melalui ada 5 pendekatan. Ya. Yang pertama adalah terkait dengan input. Ya. Yang kedua adalah transformasi proses. Ya. Dan yang ketiga terkait dengan output. Nah, dalam perspektif ini terjadi feedback yang keempat. Ada feedback di sini. Dan yang terakhir, yang kelima adalah persoalan lingkungan. Itulah yang tadi dikatakan bahwa dalam perspektif kebijakan itu tidak berada pada ruangan vakum, tetapi dia berada dalam lingkungan sekitar. Inilah perspektifnya 5. Kalau menurut dia dalam persoalan sistem. Kalau kita ingin melihat model sebuah sistem. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan elit. Bicara tentang elit tentu kita bicara tentang kekuasaan. Bahwa maka model kedua itu dia melihat bahwa elit itu ada 2 kelompok di tengah-tengah masyarakat. Ada kelompok masyarakat kecil tapi menguasai, dan ada kelompok yang terpimpin atau yang dikuasai. Ya, itulah yang sering disebut dengan the ruling class atau governing elite. Jadi kelompok kecil tapi dia penguasa. Ya, kelompok kecil dia penguasa.
Tetapi ada juga kelompoknya besar, tapi dia adalah dikuasai. Itu kelompok elit. Jadi penentuan memformulasikan kebijakan-kebijakan itu harus dilihat dari perspektif itu. Ya, itu ya. Jadi dari kesembilan model ini, dapatlah barangkali Anda bisa merumuskan, Anda bisa menganalisis seperti apa merumuskan kebijakan itu ditinjau dari perspektif sistem, elit, institusional, kelompok, proses, rasional, inkremental, pilihan publik, dan teori permainan. Nah, teori permainan itu ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada model konsep model kebijakan publik. Ya. Nah, kalau kita merujuk konsep kebijakan publik, kita harus melihat dulu apa itu konsep ya, apa itu model ya. Nah, model digunakan karena keberadaan masalah publik sangat kompleks. Ya, jadi kebijakan publik itu lahir diakibatkan karena adanya permasalahan publik. Jadi permasalahan publik itu semakin hari semakin berkembang dan semakin hari semakin bertambah. Permasalahan-permasalahan oleh itu dibutuhkan sebuah kebijakan yang diambil oleh penguasa, oleh elit. Nah, jadi oleh karena itu, jadi model itu adalah pengganti atau pengganti kenyataan. Kemudian yang kedua, model itu adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusung untuk tujuan. Jadi menyusun sebuah konsep itu harus jelas arahnya, ya, jelas arahnya itu, sangat jelas arahnya. Itu menurut pandangan Run dan ya. Kemudian yang ketiga, model kebijakan itu dinyatakan dalam bentuk konsepsi, teori, diagram, grafik atau persamaan matematis. Jadi biasanya berbentuk diagram. Jadi kadang-kadang kita melihat diagram seperti ini kan, itu juga bagian daripada model. Nah, biasanya dimulai dari sebuah judul prototipe. Ya, ada yang berbentuk diagram seperti ini, akan kelihatan seperti apa sih bentuk pelayanan itu dengan menghitung angka-angka. Itu konsepnya. Saya tidak masuk lagi pada ruang apa itu kebijakan, apa itu publik ya, karena kita sudah bicarakan itu. Kita ingin kembangkan lagi seperti apa model-model itu berjalan. Nah, selanjutnya, saudara sekalian, kita bicara tentang karakteristik model kebijakan itu. Ada 5. Ini yang harus Anda pahami itu. 5 karakteristik itu. Yang pertama adalah sederhana dan jelas. Kenapa banyak aturan dan perundang-undangan itu berjalan menuai protes? Biasa kita lihat ya di lapangan, demonstrasi mahasiswa, kelompok-kelompok masyarakat, kelompok sosial. Karena menjadi perdebatan kalau tidak disederhanakan dan tidak jelas maksud dan tujuannya apa. Ya. Kemudian yang kedua, ketetapan identifikasi aspek penting problem kebijakan. Nah, kalau kita berpikirnya pada pokok persoalan, maka saya kira semua kebijakan tidak ada sih yang susah. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah sosialisasi yang sangat masif. Inilah yang terjadi dalam lingkungan, dalam pemerintahan kita seperti ini. Jadi wujud kebijakan itu harus seperti itu. Yang ketiga adalah menolong untuk mengkomunikasikan. Nilai yang ada dalam kebijakan publik itu adalah sebagai wujud sebuah komunikasi, sebagai wujud untuk membantu publik. Jadi nilai-nilai yang dikembangkan itu seperti itu. Itu ya singkatnya. Kemudian yang keempat, karakteristiknya adalah usaha langsung untuk memahami kebijakan publik secara lebih baik. Jadi semua keluaran-keluaran itu akan lebih baik dari aturan sebelumnya atau kebijakan sebelumnya. Karena tadi saya mengatakan bahwa segala pokok persoalan di tengah-tengah masyarakat ini dinamis, berjalan terus menerus, ya. Nah, yang kelima, memberi penjelasan dan memprediksi konsekuensi. Jadi harus jelas, runut, sehingga mudah tercapai tujuannya. Ya, berikut ya.
Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Ada? Silakan, silakan. Singkat dan jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan saya kesempatan. Adapun pertanyaan saya terkait dengan konsep model kebijakan publik yang Bapak jelaskan tadi pada slide ketiga. Model kebijakan dinyatakan dalam bentuk konsep atau teori, diagram atau grafik. Mohon penjelasannya, Pak. Oh ya. Tadi kan saya sudah mengatakan bahwa wujud kebijakan itu kan ada yang eksis pada masalahnya, ada representasi sederhana yang aspek terpilih dari suatu kondisi. Nah, model kebijakan ini dinyatakan dalam bentuk konsep, itu adalah sebuah pernyataan. Dianalisis, hasil dari sebuah analisis fakta-fakta, sehingga dibuatlah sebuah konsep. Kemudian bisa juga diwujudkan dalam bentuk diagram, supaya bacaan itu kelihatan. Tingkat kemiskinan di kabupaten sekian, tingkat kemiskinan di provinsi sekian, terjadi penurunan tingkat kemiskinan begini. Artinya ada data yang bisa kita baca ya, dari hasil olahan itu. Sehingga model itu, oh kebijakan kalau sudah tinggi seperti ini, apa yang harus diambil oleh pemerintah? Ya, membantu publik, membantu masyarakat. Saya kira banyak program-program kalau berkaitan dengan kemiskinan kan, banyak program-program yang sudah itu didasarkan sebuah kebijakan. Ya, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggambarkan sebuah bentuk grafik, inilah modelnya seperti ini. Lalu model itu juga bisa diartikan solusi. Ya, solusi. Ini kan hanya contoh-contoh model-model saja. Dia bisa berbentuk wujud diagram, grafik atau persamaan matematis ya. Sehingga mudah untuk mengakses dan membuat menjabarkan regulasi itu untuk selanjutnya. Saya kira itu Anda ya, itu gambarannya. Nah, baik, saya lanjutkan Anda. Nah, masuk pada model terakhir, yaitu model proses pembuatan kebijakan. Jadi sesungguhnya arah pembuatan kebijakan itu bermuara pada proses pembuatan keputusan. Nah, olehnya itu analisis kebijakan memiliki tugas untuk menyelesaikan sebuah formulasi kebijakan dalam rangka penyelesaian masalah. Ya. Nah, dalam ilmuwan kebijakan telah mengembangkan banyak model pembuatan keputusan dalam rangka public policy atau making proses, proses keputusan. Ya. Nah, maka itu diperlukan beberapa pedoman atau kriteria yang relevan untuk memperjelas usaha kita sekaligus untuk menghindari penyimpangan dari tujuan utama ketika hendak menghasilkan kebijakan yang akan berdampak pada masyarakat luas. Nah, model-model itulah ada 4 model yang saya coba sampaikan di sini. Dan bukan berarti bahwa model ini yang terbaik. Itulah pilihan-pilihan dalam sebuah negara untuk memilih model-model itu. Ya, dan sekira model ini bisa dikembangkan oleh seluruh dunia. Dan ini adalah pilihan. Tidak ada yang terbaik, tidak ada yang terburuk. Ya tentu punya kelemahan dan kelebihan. Ya. Nah, yang pertama adalah model rasional komprehensif. Model ini merupakan teori pengambilan atau pembuatan keputusan yang paling dikenal dan yang paling banyak digunakan. Karena mampu menyediakan alternatif keputusan. Jadi pengambilan keputusan dalam sebuah kebijakan itu didasari karena beberapa alternatif ya. Oleh karena itu tidak ada keputusan yang diambil dalam sebuah proses pengambilan kebijakan itu menyenangkan semua orang. Ada. Karena kepentingan kita berbeda. Apalagi negara kita ini ya negara majemuk, terdiri dari 17.000 pulau, etis, agama, tentu ini berbeda-beda. Dan penerimaan dan rasa itu tentu semua ada yang puas dan ada yang tidak puas. Nah, olehnya itu model rasional komprehensif ini sangat realistis. Ya, dia mencoba untuk mengakomodir semua. Karena mengapa? Karena ada beberapa alternatif yang bisa dipakai kalau model ini. Yang kedua, model inkremental. Nah, sedikit ini agak sering disebut model penambahan. Ini dia juga sebagai usaha untuk menyederhanakan model rasional komprehensif.
karena menganggap ini terlalu ideal, ya, terlalu ideal rasional komprehensif kritikannya, ya, dianggap terlalu sempurna, akan tetapi tidak mampu menjelaskan akar masalah yang harus diselesaikan. Harusnya dalam sebuah menjawab tantangan masyarakat kekinian sekarang, tentu yang harus itu adalah itu harus dijawab. Nah, oleh karena itu model inkremental ini, ya itu tadi, model inkremental ini percaya bahwa kebijakan merupakan proses pengembangan, jadi selalu berkembang. Nah, kita tidak dalam kondisi mengatakan salah dan benar, ya, tetapi mari kita pelajari, kita analisis satu persatu ini, yang mana sih yang cocok, ya. Dan ini digunakan oleh beberapa negara, ya, sebagai bahan perbandingan. Ya. Jadi yang ketiga, model Makeshift Scanning Model atau Makeshift Scanning Model yang dikembangkan oleh Amitai Etzioni ini. Beliau mengkritik model rasional komprehensif yang terlalu dianggap terlalu berlebihan, dan mengkritik model inkremental yang kerap mencerminkan kepentingan golongan tertentu, sementara kepentingan orang yang tidak aktif dalam pembuatan keputusan dan tidak terorganisasi secara politik dan terabaikan. Itu, ya. Kemudian yang terakhir, model The Gitbish-Ghosn Model. Model ini dikenal oleh Kohn 72. Model ini menilai bahwa proses pengambilan keputusan lebih didasarkan pada nalar, kebiasaan. Nah, ini atau kelasiman, dan sedikit sekali mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi. Ini ada plus minus kalau kita bandingkan tadi 1, 2, 3, ya. Nah, model ini mengasumsikan bahwa proses pembuatan keputusan lebih sering berada pada dalam situasi di mana informasi tidak tersedia secara lengkap. Nah, tujuan pengambilan kebijakan kerap tidak terlalu jelas. Waktu terbatas dan aktor kebijakan yang terkadang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Legislatif itu pembuat undang-undang, eksekutif juga pengusul undang-undang, sekaligus juga pelaksana. Fungsi legislatif adalah membuat undang-undang yang diusulkan oleh anggota legislatif, begitupun juga yang dari pemerintah. Nah, tentu yang banyak ini karena aspek politik, tentu yang banyak adalah persoalan-persoalan kepentingan. Kepentingan apa? Apakah kepentingan kelompok, atau kepentingan pribadi, atau kepentingan masyarakat? Saya kira amanahnya adalah kepentingan publik. Nah, hal-hal yang seperti The Gitbish-Ghosn Model ini melihat itu, bahwa sepertinya banyak kepentingan, tetapi dalam tanda petik, ya, kepentingan itu ya tentu dia harus diselesaikan secara politis. Nah, karena keputusan itu adalah keputusan politis, ya itulah yang untuk kemaslahatan orang banyak. Nah, oleh karena itu model ini menilai dalam situasi demikian tidak mungkin para pembuat kebijakan memerlukan pertimbangan secara menyeluruh dan cermat untuk semua alternatif yang ada. Karena begitu banyak alternatif. Jadi model pertama itu kan dia mempertimbangkan alternatif lah. Banyak kan alternatif. Kalau ini tidak mungkin katanya dia bisa mempertimbangkan semua alternatif. Tapi itulah jalan tengah yang harus diambil oleh pembuat sebuah kebijakan. Nah, apa yang saya maksudkan dalam pertemuan ini, Nanda, untuk saya sampaikan, supaya penjabaran pemuatan materi pertemuan ke-12 dan ke-13 tadi, ini saya akan mencoba menggambarkan bahwa sesungguhnya pembuatan kebijakan itu banyak alternatif yang dilakukan. Tidak semudah apa yang dibayangkan. Semua berangkat dari sebuah masalah. Masalah A, masalah B berbeda. Masalah kelompok A, kelompok B berbeda. Masalah daerah A, daerah B berbeda. Setiap negara juga berbeda, tergantung kulturnya, budayanya. Karena masing-masing culture-nya yang berbeda. Nah, oleh karena itu mengakomodir dari kemejemukan itu memang agak menyulitkan. Tapi percayalah bahwa sebuah kebijakan itu adalah untuk kemaslahatan orang banyak. Itu kata kuncinya, ya. Nah, saya kira Nanda itulah barangkali yang perlu saya sampaikan dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan dia ada bermanfaat. Kita masuk pada pemberian tugas kelompok. Ya, di dalam pemberian tugas kelompok ini ada 3 kelompok yang saya mencoba ingin kelompok 1 membicarakan tentang model sistem elit, model sistem elit dan model institusional dan kelembagaan. Sementara pada kelompok kedua adalah model kelompok, model rasional dan model proses. Dan kelompok 3 model inkremental atau model pilihan publik.
Yang ketiga adalah model teori permainan. Ya. Nah, 3 kelompok ini nanti silakan dikerjakan secara mandiri, Anda. Ya, silakan dikerjakan secara mandiri. Kelompoknya kan sudah terbentuk. Ya, silakan analisis ini. Seperti apa sih misalnya sistem elit ini? Lalu di mana ini? Bagaimana cara penerapannya? Dan objeknya di mana? Boleh mengambil referensi misalnya negara-negara lain. Oh, sistem ini dipakai dalam pembuatan kebijakannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, saya kira tugas-tugas kelompok ini nanti yang akan dikerjakan, dan insya Allah langsung dikerjakan mandiri saja, Anda ya, dikerjakan secara mandiri, dan kelompoknya sudah tersedia, dan insya Allah bisa dikumpul minggu depan. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Siapa tahu ada pertanyaan? Ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan dipelajari sedemikian rupa sehingga kita nanti insya Allah akan berada pada ujung pada semester ke-6 ini. Terima kasih yang dapat saya sampaikan, Anda. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.